Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah lahan suboptimal. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yusuf Syafaat. Samping saya Agung Drivalento Baran. Saya Kadek Pande Prasetya Wiguna. Saya Sri Sulastri Ningsih. Dan saya Imelia Parata. Siapa yang ngomongnya? mungkin bisa dilihat karakteristik lahan ini memiliki karakteristik lahan kering. Tanahnya kering, banyak semak-semak berlukar. Mungkin bisa dilihat di sini memiliki suhu yang cukup tinggi. Mungkin bisa dilihat karena adanya pepohonan yang besar. Ya, pada lahan ini memiliki tekstur tanah yang keras serta secara umum memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah dan juga porositas yang rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknologi pengolahan lahan yang diterapkan di lahan ini dan yang kita bisa sarankan terhadap lahan ini. Nah, yang pertama itu dalam pengolahan lahan bisa kita lihat di sini petaninya menggunakan hand traktor untuk mengolah lahan. Nah, untuk membuat bedengannya mereka menggunakan alat cangkul. Nah, bisa kita lihat di sana kan. Di sana adalah penggunaan mulsa. Mulsa di sini digunakan untuk mengurangi terjadinya gangguan gulma pada tanaman. Terus di lahan ini juga menggunakan pengaplikasian biochar untuk meningkatkan kandungan si organik dari lahan ini. Ini tanah yang nanti akan ditanami akan digemburkan terlebih dahulu supaya nanti daya serap airnya bagus dan daya simpan airnya juga bagus. Nah, mungkin sekian dari saya terkait dengan teknologi pengolahan lahan yang disarankan. Di lahan kering tersebut yaitu tanaman legum atau kacang-kacangan dan juga jagung. Kenapa? Karena di lahan ini terdapat banyak bakteri Rhizotobacter yang dapat kita lihat dari banyaknya alang-alang, sehingga kita dapat tahu bahwa di sini itu terdapat banyak bakteri Rhizotobacter. Nah, bakteri Rhizotobacter ini dapat menfiksasi nitrogen, sehingga dari fiksasi nitrogen itu sangat dibutuhkan oleh tanaman jagung ataupun tanaman kacang-kacangan untuk menyuburkan tanaman tersebut dan mendukung pertumbuhan tanaman tersebut. Untuk vegetasi yang mendominasi lahan di sini yaitu vegetasi alang-alang. Bisa dilihat dari banyaknya alang-alang yang tumbuh di sekitar lahan ini. Karakteristik lahan di sini, karakteristik lahan kering, tanahnya berwarna merah kekuningan, topografinya miring berlereng, pH-nya kurang lebih dari 7. Untuk rekomendasi tanaman yang dapat ditanam di tempat ini yaitu jagung, tanaman rimpang-rimpangan seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Baik, untuk teknologi pengolahan lahan di sini bisa kita lihat di belakang itu lokasi lahannya itu berlereng, miring. Bisa kita menggunakan teknologi terasering supaya nanti airnya tidak langsung turun ke bawah. Nah, untuk vegetasi yang mendominasi di lahan ini yaitu semak belukar. Ini dari kelompok 3 kelas C sedang berada di lahan praktikum kelas D, lahan D. Itu kita sudah menganalisis lahan di sini itu terkait karakteristiknya itu tanah berwarna agak kuning, terus fraksi tanah dominan debu, pH-nya netral 7, terus struktur tanah di sini keras atau padat. Dan untuk rekomendasi tanaman yang direkomendasikan pada lahan ini yaitu ubi kayu, jagung, dan juga pisang. Dan untuk rekomendasi teknologi pengolahan lahannya, di sini kami rekomendasikan menggunakan traktor, pemberian biochar, dan pemberian pupuk organik.
Kemudian untuk vegetasi dominan yang ada di lahan ini yaitu semak belukar, bisa kita lihat di sekeliling kita. Sekian dan terima kasih. Lahannya yaitu lahan kering masam, karakteristiknya yaitu produktivitas tanah rendah, memiliki pH tanah masam. Dan ciri fisiknya tanahnya kering dan cenderung keras. Adapun rekomendasi tanamannya yaitu tanaman cabai dan tanaman jagung. Kemudian untuk teknologi pengolahan lahan dapat menggunakan traktor bajak singgal secara manual dengan menggunakan cangkul serta pemberian pupuk organik. Dan vegetasi yang mendominasi di lahan ini yaitu vegetasi rerumputan. Sekian dan terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.